Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Untuk kultum kali ini yang bertema taati suamimu, surga untukmu. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Dalam bingkai rumah tangga, pasangan suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya baik dalam urusan agama atau dunianya, menafkahi mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggalnya. Tanggung jawab suami yang tidak ringan di atas diimbangi dengan ketaatan seorang istri pada suaminya. Kewajiban seorang istri dalam urusan suaminya setahap setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Hak suami di atas hak siapapun setelah hak Allah dan Rasul-Nya, termasuk hak kedua orang tua. Mentaatinya dalam perkara yang baik menjadi tanggung jawab terpenting seorang istri. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Ketaatan istri pada suami adalah jaminan surganya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridhaan suami menjadi keridhaan Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, mengapa demikian ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Disebabkan karena Allah telah menetapkan hak bagi para suami atas mereka para istri. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Ia juga berkata, hadis hasan sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Hak suami berada di atas hak siapapun manusia, termasuk hak kedua orang tua. Hak suami bahkan harus didahulukan oleh seorang istri daripada ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak boleh bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh baginya meminta izin di rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hak berhubungan suami istri, jika suami mengajaknya untuk berhubungan, maka istri tidak boleh menolaknya. Dari hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kemudian si istri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Sahabat Gusmin di mana saja berada. Di antara kewajiban seorang istri atas suaminya juga adalah hendaknya seorang istri benar-benar menjaga amanah suami di rumahnya. Hak harta suami dan rahasia-rahasianya, begitu juga bersungguh-sungguh mengurus urusan-urusan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Gusmin di mana saja berada, Syekhul Islam berkata, firman Allah, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa 4:34. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang istri taat pada suami dalam hal berbakti kepadanya, ketika berpergian bersamanya dan lain-lain. Sebagaimana juga hal ini diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW yang kita lihat dalam Matmu Al-Watfa Tabihat hal 94 Al-Fauzan. Sahabat Gusmin di mana saja berada, berkhidmat kepada suami dengan melayaninya dalam segala kebutuhan-kebutuhan adalah di antara tugas seorang istri, bukan sebaliknya. Istri yang malah dilayani oleh suami. Hal ini didukung oleh firman Allah yang berbunyi, dan laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Quran Surat An-Nisa 34. Ibnul Qayyim berdalil dengan ayat di atas, jika suami menjadi pelayan bagi istrinya dalam memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain, maka itu termasuk perbuatan munkar, karena berarti dengan demikian sang suami tidak lagi menjadi pemimpin. Justru karena tugas-tugas istri dalam melayani suamilah Allah pun mewajibkan para suami untuk menafkahi istri dengan memberinya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sahabat Gusmin di mana saja berada, untuk sebaliknya, istri yang malah menafkahi suami dengan bekerja di luar rumah untuk kebutuhan rumah tangga. Seorang istri juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, karena tempat asal wanita itu di rumah. Sebagaimana firman Allah, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surat Al-Ahzab 33. Ibnu Katsir berkata, ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Dengan demikian, wanita tidak boleh keluar rumah melainkan untuk urusan yang penting atau termasuk kebutuhan seperti memasak dan lain-lain. Jika bukan urusan tersebut, maka seorang istri tidak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suaminya. Sahabat Gusmin di mana saja berada, Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya.
Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti dia telah berbuat madsus atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapat hukuman siksa. Sahabat Gusbin di mana saja berada, semua ketentuan yang telah Allah tetapkan di atas sama sekali bukan bertujuan membatasi ruang gerak para wanita, merendahkan harkat dan martabatnya, sebagaimana yang didengungkan oleh orang-orang kafir tentang ajaran Islam. Semua itu adalah syariat Allah yang syarat dengan hikmah. Dan hikmah dari melaksanakan dengan tulus semua ketetapan Allah di atas adalah berlangsungnya bahtera rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan kenyamanan. Ketaatan pada suami pun dibatasi dalam perkara yang baik saja dan sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semua keluarga yang barokah. Sahabat Gusbin di mana saja berada, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.